Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihati dan beramal saleh, fayudkhiluhum rabbuhum, Tuhan mereka akan memasukkan orang-orang yang beriman itu fi rahmatihi, ke dalam rahmatnya. Dzalika, yang demikian itulah, huwal fauzul mubin, itulah kebahagiaan yang nyata. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur, afalam takun ayati, bukankah ayat-ayatku tutla alaikum, dibacakan kepada kalian, fastakbartum, lalu kalian menolak, wa kuntum, dan kalian qaumam mujrimin, kaum yang berdosa. Wa idza qila, dan apabila dikatakan, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar, was-sa'atu la raiba fiha, dan hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Qultum, kalian berkata, ma nadri mas-sa'ah, kami tidak tahu apa itu kiamat. Inna dhunnu, tidak kami yakin, tidak kami meyakini, illa dhannan, kecuali hanya sangkaan. Wa ma nahnu bimustaiqinin, dan kami tidak meyakini. Wa badalahum sayyi'atu ma'amilu, tampaklah bagi mereka kejelekan apa yang mereka kerjakan. Wa haqa bihim, dan mengepung mereka, maka nubihi yastahzi'un, apa yang mereka perolok-olokkan. Fa ammal ladzina amanu wa amilus salihat, adapun orang yang beriman dan beramal saleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, Tuhannya akan memasukkan mereka itu ke dalam rahmatnya. Seringkali surga itu disebut rahmat, karena memang ada sebuah keterangan, innallaha ta'ala qala lil jannah, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata kepada surga, anti rahmati, engkau itu adalah rahmatku, arhamu biki man asya'a, aku beri rahmat melalui surga itu kepada orang yang ia kehendaki. Jadi seringkali kita apabila mendengar ada orang yang meninggal, parantos mulih karahmatullah, sudah pulang ke rahmatullah, artinya itu adalah bagian dari doa orang yang hidup. Bagaimana supaya orang yang disebut itu betul-betul kembali ke rahmat Allah. Karena pulang tidak ke rahmat Allah itu bagi kita adalah sebuah kerugian yang abadi. Sungguh beruntung orang yang beriman dan beramal soleh, karena hidup kita ini sudah benar. Posisi kita ini sudah on the track, kalau istilah bahasa sekarang itu. Orang lain itu lagi bingung kemana akan pulang. Orang lain itu lagi bingung jalan apa yang mesti ditempuh. Urang mah parantos jelas mana garapan, mana yang harus dikerjakan. Parantos jelas mereka itu fi tughyanihim ya'mahun. Mereka itu kebingungan. Bingung naon nu kudu digarap. Bingung apa yang mesti ditempuh. Tapi seorang yang mukmin dan terus memperbanyak pundi-pundi amal soleh,
itu sudah tidak kita ragukan lagi bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dan kita tidak sanggup kalau kita masuk ke laknat Allah. Parantos mulih ka laknatullah, waduh. Ya. Tapi parantos mulih ka rahmat Allah. Setelah orang tua meninggal, baru terasa makna sebuah doa. Dan memang mereka itu sangat menunggu karena sudah tidak bisa lagi berdoa. Kesempatan berdoanya sudah habis. Kita yang diberikan kesempatan untuk berdoa, maka manfaatkan kesempatan itu. Hanya dengan doa seperti itu, bagian dari kasih sayang seorang anak kepada orang tua. Sebab Quran mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman dan mewarisi keimanannya kepada anak cucunya, kelak kami akan pertemukan alhaqna bihim dzurriyyatahum dengan keturunan-keturunan mereka itu. Oleh karena itu, pertemuan kita itu cuma sebentar. Di dunia ini hanya beberapa tahun. Cik ari urang rerejengan jeung bapak urang sabaraha tahun. Kita bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama dengan saudara, berapa tahun? Sebentar sekali. Dengan anak, dengan istri itu sebentar. Ada seorang itu sudah menikah 50 tahun. Jadi ada, kalau di pada umumnya kan ada kawin perak. Perak we nu kawin teh. Ada kawin emas ya. Kalau kawin perak 25 tahun. Kalau kawin emas 50 tahun. Ari Saaban seberapa? Saaban naon tah? Sikana berlian gitu. Kawin berlian. Jadi ternyata hanya sampai kawin emas 50 tahun. Ya, sehebat-hebatnya itu paling sampai di situ. Sehingga tidak ada lagi istilahnya kan. Walaupun kita sebetulnya tidak suka melakukan, karena untuk apa ya? Ada kawin perak 25 tahun, ini asa gagah 25 tahun. Ada kawin emas gitu. Itu karena bisa bertahan gitu. Kajen rajet, asal awet. Sehingga kita mengenal istilah awet rajet. Tapi tidak. Najan kumaha ge ai rajet mah kumaha gitu. Aya awet rajet gitu. Tapi dah rajet ge awet si eta mah. Aduh. Ya tentu saja bagi kita tidak tidak ada keistimewaan. Yang istimewa itu justru kita bertemu di dunia itu hanya beberapa puluh tahun, tapi bisa berkumpul secara abadi nanti. Nah ini kita bisa menikmati keluarga kita ini abadi nanti. Bagaimana caranya? Maka tidak ada lain adalah fa'ammal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kita mewariskan kepada mereka itu keimanan. Oleh karena itu Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah itu pilihan. Silakan mau memilih apa?
mau memilih tahta, mau memilih harta, mau memilih ilmu. Maka Sulaiman mengambil ilmu. Diwariskan harta ngadon cekcok. Diwariskan tahta apalagi tahta nangan hiji-hijina deh. Ya. Tapi ketika kita mewariskan keimanan, mewariskan kesolehan, mewariskan ilmu, maka mereka akan hidup terjaga, terpelihara oleh ilmunya, oleh kesolehannya. Ketika kecil nuju orok mapan ya dirorok. Ketika dia masih kecil diasuh, tapi kalau sudah besar ini tidak bisa kita mengasuh. Dia akan diasuh oleh ilmunya, oleh akhlaknya, oleh keimanannya. Kenu ngasuhna teh eta. Oleh karena itu seorang orang tua tidak menginginkan apa-apa kecuali anak itu bagaimana supaya soleh. Asing soleh we maneh cenah. Nah, jadi naon gitu soleh mah. Jabatan setinggi apapun tidak soleh itu tidak akan memberikan apa-apa. Tapi anak yang soleh ini yang menjadi harta yang berharga. Inilah harta yang amat berharga. Ya. Betapa berharganya doa yang dipanjatkan. Hilang semua keringat, semua upaya, semua jasa itu dengan doa yang dipanjatkan. Dzalika huwal fauzul mubin. Yang demikian itulah kebahagiaan yang nyata. Kalau orang sudah masuk ke dalam rahmat Allah, itulah kebahagiaan yang nyata. Ada orang dikatakan sukses di dunia itu. Wah, eta mah sukses. Sukses besar. Tidaklah dikatakan sukses kalau berakhir di neraka. Naon suksesnya? Semua kesuksesan yang dia terima di dunia ternyata pinarakaeun wungkul. Pidorakaeun wungkul. Apa suksesnya? Di dunia orang mengumpulkan semua yang dia kehendakinya. Tapi justru semuanya berakhir dalam laknat Allah. Apa yang dicapai oleh Fir'aun? Kekuasaan yang mutlak. Kerajaan dan jabatan yang amat luhur. Begitu juga yang diperoleh oleh Qarun. Dia seorang konglomerat yang tiada taranya. Apa yang diterima oleh Raja Namrud? Semua mereka terima yang berkaitan dengan urusan dunia. Nah, orang kufur itu mereka hanya mengatakan dalam ayat yang kemarin itu adalah ma hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan yang hakiki itu kecuali kehidupan dunia ini. Ari urang mah kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan nanti. Wani baborot keun bae rugi ayeuna asal henteu di akhirat we. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Gila dunia itu adalah bibit segala kesalahan. Bibit segala kesalahan. Kenapa kita tidak tekekeh petekeh teteh di Indonesia tidak kita toleransi kepada yang lain.
Kalau dalam urusan-urusan dunia, kenwailah. Kacokot sakit mah, gaya masalah. Ada seorang pemilik toko emas, kemudian dicurigai bahwa karyawannya itu suka mengambil. Lapor kepada ibunya, macana karyawan abdi teh sok kieu. Kata ibunya, ari maneh keneh. Noko teh untung kene kan tenan. Heuh sakitu ge cukup. Ai teu katempo makeun bae. Tapi katempo teuing mah bere nasihat. Seorang ibu mengatakan begitu. Nya tini mah ngabatin, hayo ngabatin. Lantaran kacokot ku batur. Keun wae atuh. Pan urang ge nyawah geuningan kacokot ku manuk. Tini mang kudu ngudag-ngudag manuk. Dor dicarekan manuk. Yang bedil jeung sajabana bedilna ge sabarahaeun. Atuh beuki kabobolan. Itu yang hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Nu kitu mah keun bae. Ketimbang kita harus memutuskan kekeluargaan, memutuskan persaudaraan, memutuskan ketetanggaan, urusan dunia itu masih bisa dicari. Mengapa? Karena hidup ini sebentar. Sakadap pisan urang teh. Wa ammal ladzina kafaru, nah ini adapun orang-orang yang kufur, afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Adapun orang-orang yang kufur, tidakkah ayat-ayatku ketika dibacakan kepada kalian lalu kalian menolak dan kalian menjadi kaum yang berdosa. Ini bedanya. Jadi nanti itu akan ada dua kelompok. Kelompok amanu wa amilus shalihat dan kelompok alladzina kafaru. Orang kufur tentu akan dinyatakan wa kuntum qauman mujrimin. Mengapa? Sebab pada waktu itu pun apabila dikatakan wa idza qila inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya, was-sa'atu la raiba fiha, dan hari kiamat itu tidak ada keraguan. Qultum ma nadri mas-sa'ah, justru mereka atau kalian mengatakan apa itu kiamat? Tiba heula kiamat 70. Ini kan seringkali orang banyak mengatakan begitu. Anehna teh ari kana kiamat, poe kiamat teu percaya. Ari kana harwas harewos, sangkaan-sangkaan justru malah dipegang. Karena biasanya prasangka-prasangka itu direkayasa. Dan kata-katanya itu bisa membuat orang itu tertarik. Dengan ayat Quran mereka tidak meyakininya, tapi dengan prasangka-prasangka. Engke teh bakal kieu. Maka semua itu mereka tolak. Pokoknya urang mah parantos maut mah geus jadi taneuh mah moal dihudangkeun deui. Sudah dimakan oleh cacing. Tos we sakitu. Ternyata itu adalah sangkaan, dugaan. Mengingat menurut yang kita yakini bahwa ada hidup setelah mati. Kematian bukan kepunahan. Jangankan di Jepang ya, di negeri kita saja. Banyak yang coba-coba bunuh diri di televisi kita lihat. Artinya bahwa dengan tindakan seperti itu, di mana keyakinan bahwa akan dibangkitkan lagi. Nyawa itu tidak boleh dihilangkan, walaupun itu nyawa sendiri.
Tidak boleh dihilangkan begitu saja. Dia harus pergi dengan sendirinya. Dan Allah sudah memberikan batasan. Abdi teh hayang buru-buru maut. Kalau Allah belum mengizinkan, tidak bisa. Tidak bisa. Daripada kieu-kieu teuing mah abdi teh lah mangga Gusti cabut we ta itu. Aya nu hayang wae maut. Aya nu mau maot, Pak. Aduh, sieun ku maot teh. Sieun maot, sieun maot. Nu sieun maot. Nu teu sieun maot oge maot. Jadi maut mah bade sieun, bade teu sieun. Bakal kealaman. Setiap orang yang hidup akan mengalami kematian, dan kematian itu al-mautu babun. Kematian itu pintu untuk masuk ke dalam kehidupan yang abadi nanti. Oleh karena itu, inna dhunnu illa dhonnan. Kami tidak meyakini adanya hari kiamat. Hari kiamat itu asa hawar-hawar cenah teh. Memang aya cenah desas-desus harus beriman kepada hari akhir. Dianggap nanti desas-desus. Itu ruas harewos. Memang cenah aya cenah hawar-hawar gitu. Harita teh begitu ya. Wa ma nahnu bimustaiqinin. Kami tidak meyakini hari hawar-hawar kitu malah. Kami teh cenah teu yakin dengan tindakan seperti itu. Wa badalahum sayyi'atu ma amilu. Jelek sekali apa yang mereka kerjakan itu. Kenapa kalian tidak mau tahu? Kenapa kalian pura-pura tidak tahu? Ya, pura-pura tidak tahu. Ada yang bertanya, Ustadz, ini pemerintah sudah menggulirkan wakaf uang. Wakaf produktif ya. Wakaf tunai. Jadi bagaimana itu hukumnya? Jadi harus jelas dulu apa itu wakaf. Lalu bolehkah uang diwakafkan? Ketika seorang mewakafkan, waqafa yaqifu itu asal arti berhenti. Kalau orang sudah mewakafkan berarti sudah berhenti. Bahwa yang diwakafkan itu sudah menjadi milik Allah. Diwakafkan itu kepada Allah. Oleh karena itu, la yuba'u, tidak boleh dijual belikan. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yurasu, dan tidak boleh diwariskan. Mengapa? Karena sudah diserahkan kepada Allah. Waqfun lillah. Wakaf karena Allah. Jadi tidak boleh itu dijual belikan. Orang yang menjual belikan wakaf tentu saja akan berhadapan dengan Allah nanti. Mengapa diperjualbelikan? Terlebih-lebih dijadikan hak milik. Tentu saja tidak dibenarkan. Ya. Tinggal sekarang ada benda yang bergerak, ada benda yang tidak bergerak. Begitu. Seperti tanah untuk musola, untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren, untuk kantor jam'iyah. Itu kan bisa diwakafkan. Wakaf kepada Allah, nadirnya adalah jam'iyah. Kemudian ada juga wakaf yang bergerak. Seperti kita membeli mobil untuk jenazah. Itu diwakafkan. Ada juga berupa kebun sawah. Silakan digarap. Nanti hasilnya dipakai untuk kepentingan Islam. Untuk kejayaan kaum muslimin. Kebutuhan-kebutuhan Islam dan kaum muslimin. Tahan pokoknya, kata Nabi.
kebun ini akan memberikan manfaat. Hasilnya sok kadinya. Unggal panen masukkan ke Baitul Mal. Itu wakaf. Lalu bagaimana dengan wakaf uang? Uang pun memang bisa diwakafkan selama tentu saja nadirnya bertanggung jawab. Dan ini sudah kepunyaan Allah. Lalu tahan ini tidak boleh dihak milik. Kemudian ditanam di sebuah perusahaan. Memang bisa untung, bisa rugi. Tapi tentu saja harus terukur. Bagaimana bisa tetap ada. Bisa juga dibangunkan sebuah penginapan di kota Mekah itu kan ada. Di Madinah itu ada. Dibikin hotel, lalu hasilnya terus mengalir. Kemudian dipakai untuk pengelolaan, lantas hasilnya dimanfaatkan untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin. Jadi sekarang ini mencuat karena memang pemerintah sedang menggulirkan. Ngan entong nemong-nemong gun pesokan api-api masak. Begitu. Memang ini adalah program yang bagus. Program yang bagus. Cuman seringkali ini disalahgunakan sebelum orang mengetahui apa hakikat dari wakaf tersebut. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan mengepung mereka apa yang mereka perolok-olokan, ya. Islamna, syariatna diperolok-olokan, ya. Tapi ya zakatnya, uangnya diinginkan, begitu. Sungguh merupakan dosa yang besar ketika syariat Islamnya, salatnya, kemudian menutup auratnya dicibir, tapi uang kaum musliminnya malah diinginkan dan diharapkan. Jadi Islamnya dibiarkan merana, ajaran Islamnya dibiarkan untuk tidak dibina, tapi zakatnya, infaknya, sodakohnya, uang hajinya, wakafnya, itu selalu saja diincarnya. Mungkin kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana sebetulnya kalau memang mun bogoh ku Islam, bogoh sapuratina. Jangan iman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Ini tentu saja kalau orang ya suka dengan mengelola haji, nya tumeureun salatna teh kudu segut ieu mah ya. Ya, resep cenah ieu ka masjid teh lamun aya tumpeng, tumpengna ieu teh ya dipika resep, sok atuh salat heula, engke we cenah. Begitu. Resep kana tumpengna, resep oge kana salatna. Wallahu a'lam bishawab.